cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ini ada grup rekom lagi di bulan Oktober. Jadi aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, apa itu grup rekom STS? Nah, seperti ini Mas Bro, kita lihat ini adalah grup yang teman-teman akan masuki jika teman-teman gabung, yaitu STS Rekom Oktober dan STS Diskusi Oktober. Nah, kita lihat, kita intip dulu STS September teman-teman. Nah, seperti ini bentuk rekomnya teman-teman ya. Kayak hari ini kita dapat Gria, Bumi, ESA gitu, BBHI juga dapat hit, terus ada BBIP kita juga dapat, terus ada Indi kita cuan hari ini, dan kemudian besok masih naik lagi. Ada Saratoga, Baby, seperti ini guys ya. Ini adalah yang kita profit hari ini. Ini ada berapa nih ya, dihitung aja. Terus di sini pokoknya kalau ada misalnya cuan, TP gitu ya, ada CL gitu ya, ada buy 2 atau AVG down, kita akan info semua di grup. Seperti itu guys ya. Di sini ada menu swing juga, menu ODT seperti itu. Jadi istilahnya lengkap lah. Ini ada saham gorengan, ada saham blue chip seperti itu Mas. Tinggal pilih aja di menunya teman-teman ya. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung japri saya aja, kontak di deskripsi ya, langsung tanya-tanya aja dan langsung kita lihat video selanjutnya. Selamat Mas Bro, yang kita di Fayan Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO yang terakhir. Bagi teman-teman yang pengen lihat review IPO sebelumnya, masuk bisa lihat di playlist YouTube ini ya guys ya. Nah, ini adalah KOKA, yaitu PT KOKA Indonesia. Di sini untuk sektornya infrastruktur atau perusahaan konstruksi. Nah, ini adalah perusahaan konstruksi yang ada hubungannya dengan IKN. Nah, di sini tertulis ada IKN-nya teman-teman. Nah, apakah akan digoreng? Nah, nanti kita lihat aja teman-teman ya. Nah, di sini untuk PW tanggal 19 sampai tanggal 26. Untuk rentang harga 128 sampai 161. Nah, langsung kita lihat aja ke bagian prospektusnya. Nah, ini adalah masuk ke papan pengembangan teman-teman ya. Untuk penjamin emisinya yaitu AI atau UOB Kaihian. Nah, ini supir tua katanya seperti itu ya. Oke, kita akan lihat aja kira-kira gimana beberapa saham yang dibawa AI untuk IPO ini kayak apa gitu ya guys ya, performernya. Yang terakhir kali adalah Baby. Nah, Baby ini AI juga guys ya, yang terakhir kali. Nah, Baby ini dikasih cuan luber kok di hari pertama ya guys ya, bahkan sampai ke 332. Ini sekitaran 15% lah di first day-nya. Untuk si Baby saya cuan juga, ikut juga saya si Baby teman-teman. Oke, terus lebih lama lagi yaitu RAM. Nah, RAM ini juga si AI teman-teman. Nah, si AI di RAM juga kalau ini cuannya gede banget guys. Arah 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekarang jarang ya IPO-IPO yang belakangan ini, beberapa bulan ke belakang jarang ya IPO yang arah berjilid-jilid ya. Nah, ini di bulan Mei guys. Arah berapa kali nih, hitung sendiri. Terus lebih lama lagi ada Pada teman-teman ya. Nah, ini Pada ini juga si AI. Ya, sekarang sih 50 ya. Cuman dia dibawa terbang dulu guys. Di hari pertama masih dikasih cuan kok. Oke, terus ada Enak. Ini juga AI juga. Enak ini Camresto teman-teman ya. Nah, Camresto juga seperti Pada ya. Di hari pertama sih dikasih cuan, cuman dibawa turun dulu baru diterbangin ya. Terus Gula. Nah, Gula ini si AI juga teman-teman. Nah, kalau Gula gimana ya, seperti itu. Ya, Pada ya. Pada, Enak, Baby, Gula, ini sama guys. Hari pertama dikasih cuan tapi dibating dulu baru diterbangin beberapa bulan ke belakang. Terus Baut dan Nano. Nah, kalau ada yang lain sih mungkin ini ada yang ketinggalan ya, selain yang saya sebutkan ini, masuk bisa cek sendiri. Nah, ini Baut arah lumayan. Terus Nano di sini lupa saya guys. Nah, Nano arah berjilid-jilid ya. Akselerasi nih kayaknya guys ya. Nah, itu adalah historis dari AI. Mungkin ada saham yang lain yang saya kelewat gitu ya, masuk bisa cek sendiri. Tapi yang pasti AI menurut historisnya itu hari pertama nggak lock ARB teman-teman ya. Walaupun merah tapi dia dikasih cuan. Seperti itu guys ya, ikut IPO-nya. Nah, apakah menarik ini untuk masalah valuasi dan prospektusnya? Kita coba lihat teman-teman nomor 11 dulu ya. Nah, ini keterangan perseroan, kegiatan usaha perseroan, yaitu berdasarkan 3 bla bla bla. Kegiatan usaha perseroan adalah konstruksi gedung industri. Nah, ini mirip WG. Nah, kalau teman-teman itu tahu Wika, nah Wika punya anak usaha namanya Weton dan WG. Nah, WG itu bangunan gedung. Nah, ini sama guys, sama si KOKA ini. Nah, KOKA ini mirip-mirip WG guys, untuk membuat gedung seperti itu guys. Nah, ini ada konstruksi bangunan sipil dan jembatan. Ini mirip WG juga guys. Nah, terus konstruksi gedung harian. Gedung-gedung pokoknya yang dibangun itu gedung-gedung
Ya sama kayak WG gitu guys ya. Oke, terus lanjut yaitu nomor 13. Nah, ini ada hubungan nama IKN guys. Ini proses konstruksi kawasan industri Morowali. Nah, ini guys ya. Nah, ini ada IKN-nya di sini guys. Jadi dia ada proyek guys ya. Mana guys ya? Pokoknya ini guys. Peluang ibu kota negara. Dia ada proyek guys. Nah, sekitaran 75 miliar proyeknya nih. Sehubungan dengan meningkatkan kebutuhan produksi infrastruktur di IKN, Persero telah mengidentifikasi calon pelanggan yang memiliki kebutuhan pada lokasi pengerjaan IKN dengan potensi kontrak sebanyak 75 miliar yang direncanakan akan dimulai pada kuartal 2 2024. Di tahun depan nih guys ya, perusahaan ini akan dapat kontrak di proyek IKN senilai 75 miliar. Seperti guys ya. Oke, terus berarti ada hubungannya ya sama IKN walaupun sedikit gitu. Karena ini kantornya di Jakarta nih sepertinya guys ya. Tadi saya baca itu di Kebayoran Lama kalau nggak salah. Oke, terus di sini penawaran umumnya itu sebanyak 715 juta lembar sebanyak-banyaknya yaitu 25% saham yang ditawarkan teman-teman dengan nilai nominal 25. Terus untuk harganya 128 sampai 161, nilai emisinya 115 miliar sekian ya guys ya. Untuk tanggal penawarannya tanggal 2 sampai 5 Oktober teman-teman. Untuk listingnya ini belum ada ya. Nah, ini rencana penggunaan dana yaitu sekitar 13% nih guys ya, atau 15 miliaran digunakan untuk belanja modal meliputi pengadaan alat berat baru ya, masih berupa wheel loader nih apa nih saya nggak tahu. Namun bisa baca sendiri ini untuk istilahnya beli peralatannya lah. Mungkin buat apa? Ya peralatan konstruksi lah seperti itu. Nah, wheel loader nih guys. Terus sekitaran 86% digunakan untuk belanja modal, material, bahan baku konstruksi segala macam ya guys ya. Mungkin beli bata ringan, semen gitu ya, baja ringan seperti itu yang di toko ada gitu. Nah, seperti itu guys. Jadi istilahnya seluruh dana hasil penawaran umum ini untuk kegiatan usaha lah. Oke, terus ini adalah struktur permodalannya. Ada Nyonya Gauching, ada PT Kreatif nih guys 33%. Nyonya Gao Jingfeng, Pei Xingchang. Nah, yes ya, itu bisa baca sendiri, totalnya 100%. Nah, kalau udah ada masyarakatnya nih, masyarakatnya jadi 25% dan pengandalannya yaitu PT Nyonya Gao Jing guys. Oke, di sini kita baca tentang asetnya teman-teman ya. Total asetnya sampai 31 Maret 2023 itu adalah 107 miliar dalam rupiah teman-teman. Dan kalau kita lihat asetnya terus tumbuh ya dari tahun 2020. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya teman-teman. Liabilitas jangka pendeknya gede guys. Kita lihat di sini. Nah, untuk saat ini 28 miliar. Untuk liabilitas jangka panjangnya cuma 1,5. Nah, liabilitas jangka pendeknya itu gede. Nanti di apa? Nanti ada guys. Nah, untuk ekuitasnya di sini kita lihat terus tumbuh modalnya. Nah, untuk di sini laba bersih tahun berjalan teman-teman yaitu sekitaran 11 miliar. Kalau teman-teman lihat di sini, di tahun 2023 sampai kuartal 1 Januari, Februari, Maret. Nah, ini profitnya udah 11 miliar, 8. Nah, kalau kita balik ke tahun 2022 itu cuman hampir 8 miliar doang. Nah, berarti ini naik berapa? 40 ya, naik 40%-an guys. 40 atau 50% dari laba tahun 2022. Bisa dibilang 2023 ini mungkin jadi titik laba tertinggi perusahaan Koka ini teman-teman. Ini kuartalnya sama tapi profitnya hampir naik 50% seperti itu guys. Oke ya. Nah, kalau kita udah setahun kan profitnya jadi kita kalikan 4 nih guys ya, 47. Apa ini keterlaluannya? Mas Bro bisa hitung sendiri lah, bisa dikira-kira. Namanya kita mengira-ira gitu ya, profit setahun tuh berapa gitu kan, cuma dikalikan. Tapi saya kira sih nggak akan nyampe segini sih ya untuk profitnya. Ini kan cuma dikali 4 dari 11 guys. Oke ya, yang pasti di sini tertulis bahwa profitnya naik terus kayak gitu guys ya. Dan ROE-nya lumayan gede kalau ini. Oke, terus lanjut yaitu nomor 21 teman-teman. Nah, kita nomor 21. Di sini ada pembatasan tentunya ya, karena nilai nominalnya kan 25 teman-teman ya. Jadi kalau nggak dibatasin ya wah gitu. Mereka langsung cuan 4 kali lipat gitu. Nah, kita lihat di sini Nyonya Gauching, PT Kreatif, Nyonya Gauching Feng, Tonat Ching Feng. Nah, ini di lock selama 8 bulan teman-teman. Aman nih, 8 bulan mereka nggak akan guyur guys. Jadi yang beredar ya cuma 25% yang
kasih ke masyarakat tersebut. Oke, kita bahas hutangnya, yaitu nomor 25 teman-teman. Nah, ini tentang hutang. Ini liabilitas jangka pendeknya itu di apa sih? Nah, ternyata yang gede itu di bagian utang usaha pihak ketiga. Beban masih harus dibayar, beban usaha, dan utang pajak teman-teman ya. Dan ini ada utang banknya sedikit. Nah, kalau seperti ini ya harusnya masih aman. Kenapa? Karena utang banknya sesete. Utang banknya cuma liabilitas jangka pendek, utang banknya cuma 426. Nah, biasanya yang berbahaya itu kalau utang banknya gede. Nah, itu biasanya PKPU guys, ada tatonya gitu, utang banknya gede. Biasanya kalau yang agak saklek itu bank. Kalau bank itu saklek ya harus segini jatuh tempo harus dibayar wajib gitu. Kalau enggak nanti PKPU gitu ya, ada tatonya gitu ya. Seperti itu. Kalau ini kan utang banknya CD. Yang kebanyakan tuh dari total liabilitas jangka pendeknya itu totalnya utang pihak ketiga ini guys. Nah, sama PT-PT ini. Kemungkinan kalau perusahaan konstruksi itu dia ngambil barangnya itu tempo dulu. Nah, kalau teman-teman mau bangun gedung atau bangun rumah, nah kan dikirim sama toko bangunan gitu, contohnya materialnya kayak batanya, semennya, segala macam itu bayarnya belakangan. Bisa kayak gitu, di tempo dulu. Nanti kalau gedungnya udah jadi gitu ya, udah dibayar sama yang permintaannya, yang minta bikin gedung udah dibayar, baru nanti dari pihak kokanya ini atau konstruksi kokanya ini dia akan ngelunasin hutang-hutang materialnya. Seperti itu juga mungkin bisa. Jadi kalau perusahaan konstruksi kayak gini sih wajar guys. Ya biasa jangka pendek itu wajar. Jadi akan dibayar setelah bangunan jadi dan yang minta bangun itu ngebayar, baru dia ngebayar nih. Seperti itu. Jadi masih aman kalau seperti ini. Walaupun kelihatannya liabilitas jangka pendeknya kok gede, ngeri gitu ya. Tapi saya baca di sini sih masih aman karena yang banknya itu cuma sidik. Dan biasanya kalau yang berurusan sama PT-PT yang lain, itu temennya biasanya kan seperti itu. Yang temannya new play gitu ya. Itu pasti bisa diakal-akali. Misalnya kalau gini, guys ya, nanti dulu ya, tunda dulu 2 bulan. Nah, misalnya rapopo gitu kan misalnya gitu. Tapi kalau bank kan nggak bisa digituin guys. Ya, kita guys ya. Oke, itu selanjutnya nomor 17 guys ya. Nah, kita ada di sini kebijakan dividen ya. Ada membagi dividen nggak nih? Saya belum baca nih guys. Oh ya, 25% teman-teman ya. Dia akan membagikan sebanyak-banyaknya 25% dari tahun buku 2023. Tahun depan guys, dia akan bagi paling banyak 25%. Oke, terus nomor 116. Nice, di sini jumlah karyawan teman-teman ya. Karyawan totalnya ada 33. Kalau kita ada di sini 2011 cuman 11, 2021 13, 2022 26 dan 2023 33. Nah, artinya berarti dia naik terus teman-teman jumlah karyawannya. Ini adalah tanda-tanda perusahaan ini berkembang. Kalau perusahaannya nggak berkembang, berarti dia nggak akan nambah karyawan kan gitu kan bahasanya guys. Oke, nomor 131. Ini proyek-proyeknya, yaitu proyeknya si Koka teman-teman nih. Jasa infrastruktur nih yang banyak teman-teman. Nah, segini guys ya. 68%, jasa konstruksinya segini, totalnya segini. Adapun dokumentasi perseroan nih guys, dokumentasinya dibangun gedung, bangun desain interior juga guys ya, gedung ya guys ya. Kayak gini. Nah, ini bangun jalannya ke gedungnya maybe seperti itu. Nah, proyek yang telah diselesaikan ini masuk bisa baca sendiri di halaman 132. Ini adalah proyek-proyek dari Koka guys. Nah, ini dari PT Amira, di Sentinel Tower Jakarta Selatan, Jakarta ini juga ada di Palembang juga guys. Jakarta. Nah, kebanyakan proyeknya itu di Jakarta, tapi di sini ada yang di Morowali teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini November. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2021 ke bawah kebanyakan proyeknya di Jakarta. Tapi setelah tahun 2022 akhir, 2023 dia mulai ada konstruksi atau pekerjaan di Morowali. Betul guys. Tuh, ya kan? Nih, mulai keluar pulau ya semenjak tahun 2022 akhir teman-teman. Nah, itu yang mungkin yang nih Morowali, ini kebanyakan di Morowali. Ya itu mungkin yang yang tadi disebut ditulis dia ada hubungan dengan IKN seperti itu. Jadi proyeknya udah mulai di luar Jakarta seperti itu guys. Oke ya. Kita langsung lihat aja ke bagian valuasi teman-teman. Nah, ini udah saya setahun kan, tapi ya kayaknya sih profitnya terlalu mengada-ada gitu. Ya mungkin aja sih ya. Karena kan kita belum tahu ya. 9 bulan setelah bulan Maret ya.
dari April ke Desember itu profitnya berapa kan kita belum tahu. Jadi kita ngira-ngira aja teman-teman ya. Kalau kita setahun kan ini saya cuma dikali 4 nih. Berarti kalau kita ada di sini teman-teman untuk harga bukunya ini udah fix ya 36. Dan kalau deal 128 PBV-nya adalah 3,5 kali PBV, dan kalau deal 161 berarti 4,46. Ini kalau kita lihat di sini ini udah termasuk mahal teman-teman kalau dibanding dengan konstruksi yang lain. Misalnya Mas Bro bandingin aja ke konstruksi yang seperti ini, contohnya WIG atau Jepkon, Meta, terus ACST. Ini Mas Bro bisa dibandingin aja, ini termasuk PBV-nya itu gede, tapi dia profit. Kalau Mas Bro lihat ACST, Meta, bahkan perusahaan gede kayak Wika gitu kan, itu rugi. Nah kalau ini masih profit dan profitnya lumayan tebel. Kalau kita lihat di sini Mas Bro ya, 3 bulan aja kuartal 1 itu ROE-nya udah 15% loh. Ini profitnya udah 11 miliar. 11 miliar dari modalnya 77. Berarti udah 15%. Kalau kita setahun kan bahkan sampai 60% guys. Berarti ini memang proyeknya banyak maybe guys. Seperti itu ya. Yang lain pada rugi, dia untung. Oke ya, di sini untuk pernya 5 kalian ya. Wow, murah guys. Untuk si ROE-nya gede ya. Nah, tapi ini saya kalikan 4 sih. Mungkin ROE-nya ya kalau dilihat dari kuartal 1 udah segini ya mungkin aja nanti kalau nggak nyampe 61 ya saya yakin akan di atas 30% ROE-nya guys. ROE-nya akan bisa di atas 30% nih ya. ROE-nya si Koka ini nanti sampai akhir tahun teman-teman. Jadi mungkin Koka ini akan jadi perusahaan konstruksi dengan profit terbesar di bursa gitu guys. Ya, kalau dibanding-banding ini mungkin yang paling besar ya ROE-nya seperti itu. Bukan jumlahnya tapi ROE-nya guys, yang paling besar di bursa. Terus untuk IPS-nya segini teman-teman. Nah kalau kita lihat segini 25% ya, 25%. Nah berarti sekitar 4 rupiah lah, 3 atau 4 rupiah. Nah itu perkiraan dividen dari Koka terus guys ya di bulan depan atau di tahun depan. Nah untuk market cap-nya di sini 274 sampai 342. Jadi masih kecil ya guys ya capnya. 200-an miliar ya, 200 sampai 300 miliar itu termasuk small cap atau gorengan lah seperti itu. Kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya kemungkinan saya ikut ini teman-teman ya. Mungkin kalau nanti listingnya tuh bareng-bareng ya mungkin saya akan bagi-bagi gitu. Nanti baginya berapa nanti saya akan kalkulasi, nanti saya akan upload juga. Biasanya kalau ibu yang bareng-bareng saya upload lagi bikin konten seperti itu guys. Kalau yang ini fix saya akan ikut teman-teman yang ini. Kemarin ikut lagi apa? Ya brand ikut lah, cuman nggak banyak ya. Terus yang kemarin lagi PTPS juga ikut. Ya udah 3 ini lah. Ya mungkin ya 3 ini sama si Koka nih guys ya. Oke, mungkin itu masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.